Selamat datang kembali di titik pencerahan. Bro, lo pernah nggak sih ketemu sama seseorang cuma sekali doang? Tapi anehnya, orang itu jadi kayak kecanduan? Maksud gue, baru kenal beberapa jam, ngobrol santai, tukar cerita. Terus besok-besoknya dia udah mulai cari-cari kabar lo, kangen, rindu, pengen ketemu lagi. Padahal ya, lo ngerasa ngobrol biasa aja. Gak flirting, gak sok romantis, gak juga pasang jurus gombal receh. Tapi anehnya, dia langsung nempel. Kayak ada magnet gitu. Kok bisa ya? Nah, di video ini, gue bakal ngebongkar alasan kenapa seseorang bisa langsung kangen berat cuma karena sekali ketemu sama lo. Lo akan paham. Ternyata ada hal-hal kecil yang bikin pertemuan itu berkesan banget. Bukan soal fisik doang, bukan soal penampilan, tapi lebih ke vibes yang lo kasih. Yuk, kita bahas pelan-pelan. Karena bisa jadi, lo itu punya aura yang lebih kuat dari yang lo kira. 1. Vibes itu nyata, bro. Jadi gini, manusia itu makhluk yang sangat responsif sama energi. Lo mungkin gak nyadar, tapi setiap kali lo ngobrol sama orang, lo sebenarnya lagi ngasih sesuatu. Bisa energi positif, bisa juga negatif. Nah, yang bikin orang lain langsung kangen cuma karena ketemu sekali. Biasanya adalah karena vibes yang lo pancarin itu bikin nyaman. Bayangin lo lagi capek, banyak pikiran, terus tiba-tiba ketemu seseorang yang entah kenapa bikin lo tenang. Gak banyak ngomong, tapi sikapnya adem. Cara dengerinnya serius, tatap matanya gak ngejuci. Dan lo ngerasa kayak, anjir, enak banget ngobrol sama dia. Itu yang terjadi saat lo punya vibes yang cocok banget sama frekuensi emosinya. Dan ini gak bisa dipalsuin, beneran vibes kayak gini biasanya muncul dari orang yang gak banyak drama, tulus saat dengerin, gak fokus pengen impress, tapi emang hadir 100% saat ngobrol. Dan kadang, lo sendiri gak sadar lo udah jadi orang kayak gitu. Tapi buat dia, sekali ketemu sama lo tuh kayak nemu air di tengah padang pasir, nampel banget. 2. Cara lo membuat dia merasa dimengerti. Kangen itu gak muncul dari fisik doang. Ya, penampilan menarik mungkin bikin orang terpikat. Tapi yang bikin orang betah mikirin lo terus, itu karena lo berhasil bikin dia ngerasa dipahami. Lo tau gak, di dunia sekarang yang serba cepat dan dangkal ini, didengerin itu udah jadi barang langka. Banyak orang cuma pengen ngomong, tapi dikit banget yang bisa jadi pendengar. Nah, saat dia ketemu lo, dan lo bisa jadi pendengar yang aktif yang gak motong omongan, gak negas, gak ngehakimi, itu jadi pengalaman yang langka banget buat dia. Apalagi kalau lo bisa kasih tanggapan yang nyambung, atau ngebalikin obrolan dengan pertanyaan yang bikin dia mikir. Itu akan nunjukin kalau lo bener-bener nangkep apa yang dia maksud. Contohnya kayak, serius lo ngalamin itu sendiri? Gimana lo bisa kuat ya? Pertanyaan kayak gini tuh kecil, tapi ngena banget. Bikin dia ngerasa dihargain, dianggap penting. Dan dari situ, boom, kangen itu mulai tumbuh. 3. Lo bikin dia ngerasa ada lagi. Kadang, orang jatuh suka bahkan kangen banget bukan karena lo sempurna, tapi karena lo jadi tempat buat dia balik jadi diri sendiri. Lo tau gak, banyak orang yang selama ini nahan banyak hal, emosi, pikiran, keresahan. Dan saat dia bisa ketemu lo, ngobrol, ketawa, cerita, nangis, dan lo terima itu semua tanpa lo suruh dia berubah, itu rasanya luar biasa buat dia. Lo mungkin pikir itu obrolan biasa, tapi buat dia, itu momen langka yang ngebangkitin sisi dirinya yang udah lama terkubur. Dan saat dia pulang, dia mulai mikir, kapan ya bisa ketemu lagi. Nah, disitulah lo udah ninggalin jejak emosional yang dalam, yang bikin dia bakal mikirin lo terus. Bahkan kalau gak chat pun, pikirannya udah muter sendiri. 4. Chemistry itu jarang, tapi pas dapet, ngancem hati. Gue percaya, chemistry itu gak bisa direncanain. Ada orang yang udah kenal 5 tahun, tapi gak pernah ada klik. Tapi ada juga yang baru ketemu sejam, langsung klik banget. Nah, chemistry ini biasanya muncul kalau lo dan dia punya pola komunikasi yang sama, punya humor yang nyambung, punya luka yang mirip, atau punya cara pandang yang sefrekuensi. Itu kayak dua kepingan puzzle yang saling ngisi. Dan kadang chemistry itu bikin obrolan jadi ngalir banget. Lupa waktu, gak kerasa udah sejam, 2 jam, 3 jam. Dan setelah itu selesai, yang ada di kepalanya cuma satu, gila, gue pengen ketemu dia lagi. 5. Misteri dan jeda itu penting. Terakhir,
yang bikin dia bisa kangen berat cuma karena sekali ketemu adalah karena lo gak ngasih semua tentang diri lo sekaligus. Lo ngasih rasa, bukan paksaan. Lo ngobrol, bukan ngejual diri. Lo hadir, tapi lo juga tetap jaga sedikit misteri. Dan pas pertemuan selesai, lo gak ngegas chat terus, gak overtexting. Justru itu yang bikin dia penasaran. Dia jadi pengen tahu lebih banyak. Siapa lo sebenarnya? Apa yang bikin lo beda? Kenapa dia ngerasa pengen ketemu lagi? Misteri dan ruang itu bikin perasaan kangen tumbuh lebih dalam. Karena lo gak ngasih semua jawabannya saat itu juga. Lo bikin dia ngerasa, gue harus ketemu dia lagi buat ngerti lebih. Bro, kalau ada orang yang langsung kangen berat cuma karena sekali ketemu sama lo, jangan GR dulu ya. Tapi juga jangan mikir itu cuma kebetulan. Bisa jadi lo punya sesuatu yang jarang banget ada di dunia ini. Lo punya energi, ketulusan, dan kemampuan buat hadir sepenuhnya. Dan itu langka. Jadi, jaga baik-baik versi terbaik dari diri lo itu. Karena mungkin tanpa lo sadari, kehadiran lo udah nyelamatin hati seseorang dari kehampaan yang lama dia simpan. Kalau lo ngerasa pernah ngalamin hal kayak gini, atau lo pernah bikin orang lain kangen, cuma gara-gara ketemu, sekali coba share ceritanya di kolom komentar, bro. Siapa tahu kisah lo bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Dan jangan lupa, klik kalau lo suka videonya, share ke temen lo yang pernah ngalamin hal serupa, dan pastikan lo subscribe ke Titik Pencerahan, biar lo gak ketinggalan video-video dengan insight yang ngena di hati kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari Titik Pencerahan.